Bab 685, menemukan seorang pria di hotel. Clara tercengang. Ketika dia pertama kali tiba di jalan ini, semua jeruji menyala terang, dan ada sekelompok pria tampan dan wanita cantik. Mengapa semua bar ditutup sekarang? Banyak pria dan wanita muda berhamburan ke jalan, mendiskusikan situasinya. Saya sudah berada di ibu kota selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya menemukan sesuatu seperti ini. Mengapa semua bar ditutup? Itu pasti pukulan besar. Saya mendengar dari paman saya di Kementerian Luar Negeri bahwa tembakan besar dari luar negeri ada di sini. Apakah begitu? Dari negara mana dia berasal? Apakah dia datang ke sini untuk bermain? Mengapa mereka menutup klub malam? Apa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia bukan dari luar negeri. Dia adalah pemain besar di negara ini. Hei, apakah kamu tahu atau tidak? Petik 2, petik 2. Rakyat jelata semua sangat ingin tahu tentang hal semacam ini. Meskipun mereka tidak tahu pukulan besar mana yang datang, mereka sangat yakin bahwa hanya pukulan besar yang bisa membuat semua klub malam di ibu kota tutup pada saat yang bersamaan. Clara menghela nafas. Betapa tidak beruntungnya. Ibu kotanya sangat merepotkan. Tapi saya tidak perlu pergi ke klub malam untuk mencari pria. Hari semakin larut dan Clara belum makan apa-apa. Dia berencana untuk makan malam dan mencari seorang pria. Untungnya, tidak ada kekurangan pengunjung 24 jam di ibu kota. Yang populer termasuk IHOP, DC Diner dan Duplex Diner. Memanggil taksi, Clara naik taksi ke beberapa tempat terdekat. Namun, setelah berjalan-jalan, semua restoran tutup, sama seperti barnya. Sopir taksi berkata, "Cantik, jika kamu ingin mencari tempat makan malam ini, akan sangat sulit. Apakah kamu tidak mendengar? Sebuah tembakan besar telah datang ke ibu kota. Dia memerintahkan semua tempat hiburan malam ditutup. Klub malam, bar, dan restoran. Aku bahkan tidak akan repot-repot berkeliling malam ini. Setelah saya mengirim Anda pergi, saya akan pulang dan tidur." Clara menyipitkan matanya karena tidak senang. Tembakan besar apa? Itu pasti Yordania. Sebelumnya, Clara tidak terlalu yakin jika Jordan telah mewariskan perintah untuk melakukan hal tersebut. Tapi sekarang, dia sangat yakin. Bocah ini benar-benar tahu cara bermain game denganku. Baru saja, Clara memperingatkan Jordan bahwa jika dia berani mengirim seseorang untuk mengikutinya, dia akan memotong jari Victoria. Karena itu, Jordan tidak mengirim siapapun untuk mengikutinya. Sebagai gantinya, dia menutup semua tempat hiburan di ibu kota. Kau ingin berselingkuh? Hehe, maaf. Semua tempat hiburan malam ditutup. Semua orang sudah pulang untuk tidur. Mari kita lihat bagaimana Anda berhasil menemukan seorang pria untuk berselingkuh. Sialan, dia dari keluarga rahasia dan seharusnya sangat rendah hati. Bagaimana dia mendapatkan begitu banyak kekuatan di ibu kota? Aku telah meremehkan dia. Tapi semakin kamu tidak ingin Victoria selingkuh, semakin aku ingin membuatnya melakukannya. Clara menatap sopir taksi di depan. Sejak dia masuk ke taksi, sopirnya mengintipnya melalui kaca spion. Clara yakin bahwa dia pasti akan berhasil jika dia mencoba berhubungan dengannya. Tidak, dia terlalu jelek. Clara menggelengkan kepalanya. Sopir taksi ini adalah seorang pria parubaya yang tampak berminyak. Dia sudah tua, gemuk dan jelek. Bahkan wanita jelek seperti Clara tidak menyukainya. Aku wanita yang sangat cantik sekarang. Aku harus menemukan seseorang yang tampan. Meskipun Clara jelek, dia menghargai ketampanan. Sopir, bawa aku ke hotel bintang 5 terdekat. Clara menginstruksikan. Sopir segera membawa Clara ke Hotel Ritz-Carlton. Hotel ini terletak di daerah yang sangat makmur. Bangunan utama terbuat dari tembaga dan sangat menarik perhatian. Orang bisa membayangkan bahwa para tamu yang menginap di sini adalah orang kaya atau bangsawan. Clara sekarang menjadi wanita yang adil, kaya dan cantik. Secara alami, dia harus menemukan pria yang tinggi, kaya, dan tampan untuk menandingi dirinya. Dia tidak di sini untuk beristirahat tetapi untuk menemukan seorang pria. Jordan, karena kamu telah menutup semua tempat hiburan malam, aku akan langsung pergi ke hotel untuk mencari seorang pria. Clara mengincar para tamu yang menginap di hotel ini. Di dunia ini, Clara mungkin adalah orang pertama yang mencari one night stand di lobi hotel bintang 5. Bertengger di sofa di lobi hotel, dia menatap para tamu. Ada pria lajang, tetapi tidak ada yang menarik perhatian Clara. Sementara itu, orang-orang yang dia sukai semuanya memiliki teman wanita. Meski begitu, Clara tidak mempermasalahkan itu.
Selama dia menyukai seseorang, dia tidak peduli jika pria itu punya pasangan. Seorang pria parubaya yang tampak seperti selebriti membawa seorang wanita parubaya ke konter hotel. Clara merasa bahwa pria ini tidak buruk. Dia memiliki aura yang bagus. Meskipun sudah ada sedikit rambut putih di pelipisnya, dia mengeluarkan aura dewasa dan maskulin. Dia berperilaku sangat gentleman. Ketika dia melihat wanita di sampingnya, matanya dipenuhi dengan cinta. Setelah memutuskan bahwa dialah orangnya, Clara mendekati pria itu. "Hei, apakah kamu ingin tidur denganku malam ini?" Pria itu tertegun sejenak. Dia mengukur sosok Victoria dan menelan ludah. Tapi kemudian dia berkata dengan keras, "Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah istriku. Saya punya istri. Orang seperti apakah kamu? Kamu gila. Sayang, abaikan dia. Ayo pergi." Pria itu langsung menolak Clara. Dia kemudian meraih tangan istrinya dan pergi ke lift. Namun 10 menit kemudian, pria ini kembali ke lantai 1 hotel dan menemukan Clara lagi. Dia menunduk dan tersenyum canggung. "Cantik, maafkan aku. Istri saya hadir sekarang, jadi saya tidak punya pilihan selain menolak Anda. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kamar di sini. Tunggu aku di kamar. Aku bisa pergi dan menemukanmu sekitar jam 2 pagi. Bagaimana tentang itu?" Clara mendengus jijik. Dia berpikir bahwa dia baru saja menolaknya karena dia adalah pria baik yang mencintai istrinya. Tapi dia hanya berakting di depan istrinya. Memukul. Clara menamparkan wajah pria paruh baya itu. "Anda membuat saya jijik." Nyah. Clara membenci pria munafik seperti ini. Meskipun penampilannya memenuhi persyaratannya, karakternya benar-benar menjijikkan. Pria parubaya itu memegangi wajahnya dan berkata, "Kamulah yang mendekatiku meskipun jelas ada seorang wanita bersamaku. Tapi kamu menamparku. Serius? Ada apa denganmu?" Petik 2. Agar tidak membuat keributan dan menarik perhatian orang lain, pria parubaya itu berbalik dan pergi setelah menegurnya. Clara menyipitkan matanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin membunuh siapapun dan menyebabkan keributan, pria ini pasti sudah mati. Sialan, apakah begitu sulit untuk menemukan seorang pria? Jordan menghancurkan keluargaku. Aku harus membalas dendam. Pada saat ini, pasangan yang sangat muda tiba di lobi hotel sambil berpegangan tangan. Oh, Clara sangat tertarik pada anak laki-laki tinggi kurus itu. Dia menemukan dia sangat muda dan menyegarkan. Hehe, oh lala, daging segar. Senyum jahat ada di wajahnya. Bab 686, menemukan tubuh asli Clara. Di zaman modern ini, bukan hanya pria tua yang menyukai gadis berusia 20 tahun. Wanita kaya juga menyukai pria yang lebih muda. Bahkan selebriti Demi Moore dan Priyanka Chopra sama-sama memiliki suami yang setidaknya 10 tahun lebih muda dari mereka. Saat pria yang lebih muda ini masuk, Clara menyukainya. Ini karena dia telah hidup dalam kegelapan sejak dia masih kecil. Dia belum pernah berhubungan dengan remaja laki-laki yang ceria dan tampan ketika dia sendiri masih remaja. Seperti kata pepatah, seseorang selalu menginginkan hal-hal yang tidak bisa dimiliki. Bocah ini sangat cocok dengan selera Clara. Pasangan muda itu pergi ke konter dengan gembira dan gugup. Sepertinya ini adalah pertama kalinya bagi mereka. Sebelum mereka berdua mencapai konter, seorang wanita cantik dan mendominasi berdiri di depan mereka. Itu adalah Victoria. Oh, mereka berdua melompat. Gadis itu melihat bahwa Victoria sangat cantik dan merasa bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Dia bertanya dengan lembut, "Nona, ada apa?" Clara mengerutkan kening pada mereka berdua. "Apa masalahnya? Berapa umur kalian berdua? Kenapa kamu di hotel? Apakah Anda cukup umur?" Petik 2. Anak laki-laki itu berkata, "Saya berusia 18,5 tahun. Aku sudah dewasa." Di sampingnya, gadis itu berkata dengan takut-takut, Aku berusia 18 tahun bulan lalu." Memukul. Clara menamparkan wajah gadis 18 tahun itu. "Kamu baru saja menjadi dewasa selama sebulan, dan kamu sudah tidak sabar untuk tidur dengan seorang pria. Apakah kamu semurah itu? Anda telah belajar selama bertahun-tahun, dan ini yang telah Anda pelajari. Anda masih sangat muda, namun Anda tidak fokus pada studi Anda dan hanya memikirkan anak laki-laki. Apakah orang tuamu mengizinkanmu datang ke hotel untuk mendapatkan kamar?" Clara tahu bahwa beberapa orang tua lebih konservatif dan ketat dengan anak perempuan. Mereka tidak akan pernah membiarkan anak perempuan mereka tidur dengan anak laki-laki di usia yang begitu muda.
Kedua remaja ini mungkin berbohong kepada orang tua mereka dan menyelinap keluar. Hei, kenapa kau memukulnya? Sayang, apa kamu baik-baik saja? Anak laki-laki itu langsung memeluk gadis itu. Pada saat ini, seorang pria berjas berjalan mendekat dan menegur Clara. Nyonya, Anda bukan tamu hotel kami, tetapi Anda mengganggu tamu kami. Anda juga bukan orang tua mereka. Siapa kamu untuk mendisiplinkan mereka? Clara mencibir. Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak punya hak? Pria berjas itu berkata dengan tegas, saya manajer hotel ini, dan ya, saya katakan Anda tidak berhak. Memukul. Clara melemparkan kartu namanya ke wajah manajer. Itu adalah kartu nama Victoria. Tepat ketika manajer itu akan berkobar, dia melirik kartu nama dan tercengang. CEO Ubreats, Victoria Clarke. Ketika pasangan muda itu mendengar itu, mereka juga bergegas untuk melihat kartu nama. Mereka semua terkejut. Semua orang tahu bahwa Ubreats adalah perusahaan internasional besar. Clara tersenyum. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksa secara online untuk melihat apakah aku penipu. Atau, saya bisa menelepon grup CEO dari perusahaan Hotel Ritz-Carlton dan memintanya untuk membuktikannya untuk Anda. Manajer sudah tahu bahwa Victoria bukan wanita biasa. Dia buru-buru meminta maaf. Maaf, Nona Clarke. Saya gagal mengenali kebesaran Anda dan menyinggung Anda. Kuharap kau tidak marah padaku. Manajer menoleh ke gadis itu. Nak, ini adalah salah satu CEO wanita paling terkenal di dunia. Miss Clarke biasanya sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk peduli dengan anak-anak Anda. Jarang sekali dia mau repot-repot memberi Anda nasihat. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menerima saran dari Miss Clarke. Gadis itu buru-buru membungkuk hormat. Halo, Nona Clarke. Anda selalu menjadi idola saya. Impian saya adalah untuk tumbuh dan menjadi CEO dari perusahaan yang terdaftar seperti Anda. Clara mendengus. Kau ingin sepertiku. Saya belajar keras di usia Anda. Bagaimana denganmu? Yang bisa Anda pikirkan hanyalah mendapatkan kamar hotel dengan seorang pria. Cepat pulang untuk belajar. Gadis itu tidak berani membantah. Dia merasa sangat malu. Setelah membungkuk, dia berbalik dan pergi. Anak laki-laki itu melakukan hal yang sama. Kamu, tinggal. Clara menghentikan bocah itu. Anak laki-laki itu berkata dengan takut-takut, Miss Clarke, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Clara tersenyum dan menilai anak kecil itu. Aku ingin kau menemaniku malam ini. Apakah kamu mau? Pada saat itu, gadis itu sudah keluar dari hotel karena malu, meninggalkan bocah itu sendirian. Bocah itu linglung untuk waktu yang lama sebelum menjawab, Aku. Clara sangat senang. Melihat anak laki-laki berusia 18 tahun ini, dia berpikir dalam hati, Victoria, aku memberimu hadiah yang bagus. Saya menemukan Anda seorang anak laki-laki 12 tahun lebih muda dari Anda. Hehe, kamu mungkin akan berterima kasih padaku setelah kamu bangun. Mereka berdua dengan cepat memesan suite paling mahal. Ketika mereka tiba di kamar, bocah itu sangat gugup. Dia duduk di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Nona Clarke, apa yang harus saya lakukan? Anak itu bertanya dengan gugup. Clara tersenyum. Sayang, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan menjagamu, hehe. Dengan itu, Clara menerkam bocah dengan tubuh montok Victoria. Sementara itu, Jordan telah meminta Lionel dari tim Black Ops untuk menemukan mayat Clara. Lionel berhasil menemukannya. Jordan menerima telepon dari Lionel. Jordan, kami menemukan Clara. Dia ada di kamar 407 di Four Seasons Hotel. Kami ingin menangkapnya dan mengirimnya kepada Anda, tetapi dia membunuh semua orang kami ketika mereka menyerbu ke kamar hotelnya. Jordan sangat marah. Bodoh. Siapa yang memintamu untuk bertindak sendiri? Anda tidak cocok untuknya. Sekarang setelah Anda memperingatkannya, dia pasti sudah melarikan diri. Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi saya untuk menemukannya lagi? Petik 2. Jordan tidak bisa disalahkan karena begitu marah. Clara dan Son hidup dalam bayang-bayang dan ahli dalam persembunyian. Jika Jordan tidak menemukan tubuh asli Clara sesegera mungkin dan menghancurkannya, tubuh Victoria akan dihancurkan olehnya. Lionel menjawab, maaf, Tuan Jordan. Namun, wanita itu tidak pergi jauh. Dia masih di hotel. Dia baru saja pindah kamar. Menurut pencitraan termal kami, dia beralih ke kamar 507. Oh,
Jordan terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Clara tidak memilih untuk pergi. Anak buah Lionel benar-benar elit. Mereka bukan preman biasa. Clara seharusnya menganggapnya serius. Kenapa dia tidak lari? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Clara berada di tengah-tengah sesuatu yang penting dan tidak bisa lari jauh. Clara sendirian di kamar hotel jadi dia tidak mungkin melakukan banyak hal. Tapi dia mengendalikan Victoria dari jarak jauh jadi mungkin Victoria yang berada di tengah-tengah sesuatu. Itu sebabnya Clara tidak mau berlari terlalu jauh. Baiklah, Clara, karena kamu masih di Four Seasons Hotel, kamu sudah mati. Jordan bergegas ke hotel tempat tubuh asli Clara berada. Tak lama kemudian, dia tiba di lantai 5. Dia hanya beberapa inci dari tubuh asli Clara. Bab 687, Bunuh Clara. Selama Jordan berurusan dengan tubuh asli Clara, Victoria akan bisa lepas dari kendalinya dan diselamatkan. Jordan bukan satu-satunya yang berdiri di depan ruang 507. Lionel dan bawahannya juga hadir. Sebelum Jordan tiba, mereka sudah meminta semua tamu di seluruh hotel untuk check out dan pergi. Ini karena Clara terlalu berbahaya. Dia sudah membunuh beberapa bawahan Lionel. Demi keselamatan para tamu, Lionel tidak punya pilihan selain melakukan ini. Lionel berkata dengan ekspresi serius, "Tuan Jordan, wanita ini sangat kuat. Bawahan saya bersenjata tetapi dia membunuh mereka menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya. Saya juga memeriksa tubuh anak buah saya. Tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Demi keselamatan Anda harus menunggu saya di bawah. Saya pribadi akan membawa anak buah saya dan membantu Anda menangkapnya." Jordan melirik Lionel dan bawahannya dan berkata, "Kembalilah ke lobi dan bawa anak buahmu bersamamu. Aku bisa masuk sendiri." Lionel tidak tahu tentang metode Clara. Tidak peduli seberapa bagus mereka dalam pertempuran atau senjata apa yang mereka gunakan, itu tidak berguna untuk melawannya. Bahkan seseorang sekuat Dragon hampir dibunuh oleh budak Clara. Lionel terkejut. "Apa, Anda ingin buru-buru masuk sendirian? Anda tidak bisa melakukan itu." Wanita tua itu membunuh tanpa mengedipkan mata. "Anda adalah orang yang sangat penting di AS. Kami tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Anda. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan bisa menanggung akibatnya." Orang biasa mungkin tidak tahu identitas Jordan, tapi Lionel pasti tahu. Keluarga Stelle sangat penting bagi kemajuan militer dan teknologi negara mereka. Mereka benar-benar tidak bisa kehilangan keluarga Stelle sebagai bantuan dan teman. Jordan adalah yang paling menonjol di antara generasi terbaru. Ada kemungkinan besar bahwa bisnis keluarga Stelle akan diserahkan ke Jordan. Akibatnya, Lionel lebih baik mati bersama bawahannya daripada membiarkan Jordan mengambil risiko ini. Tapi Jordan bersikeras. "Saya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Dengarkan aku. Kalian semua, turun sekarang." Akankah Lionel mendengarkan? "Tidak, aku pasti tidak bisa membiarkanmu menerobos masuk sendirian. Tuan Jordan, mundur. Aku akan membawa anak buahku sekarang." Lionel berteriak pada bawahannya, "Hai, ayo pergi." Gedebuk. Sebelum Lionel bisa menyelesaikan perintahnya, Jordan meninjunya. Jordan berkata dengan marah, "Apakah kamu gila? Saya tidak peduli jika Anda ingin mati. Tetapi jika Anda membiarkan Clara melarikan diri lagi, bagaimana saya akan menemukannya? Bawa anak buahmu dan segera tersesat." Petik 2. Lionel tidak marah setelah ditinju Jordan. Dia bahkan percaya bahwa Jordan hanya berusaha menjadi pahlawan dan tidak melibatkan mereka. Lionel berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Jordan, jika kamu bersikeras masuk, aku rela masuk dan mati bersamamu." Gedebuk, gedebuk. Bawahan Lionel juga berlutut di tanah. "Kami rela mati bersama Tuan Jordan." Jordan menutupi wajahnya dengan putus asa. Mereka membuang-buang waktu. Pikiran tentang kematian bahkan tidak pernah terlintas di benak Jordan. Namun, Jordan juga sedikit tersentuh dengan adegan ini. Lionel tidak takut mati. Dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk Jordan dan dapat dianggap sebagai bawahan yang baik dan setia. Jordan membantu Lionel berdiri. "Baiklah, kamu tinggal. Suruh bawahanmu pergi." Lionel masih sedikit ragu. Dia tahu bahwa semua bawahannya adalah pria pemberani dan setia yang tidak akan pernah mundur dari tantangan. Jordan berkata dengan cemas, "Jangan buang waktuku. Saya tidak tahu di mana Clara telah mengambil Victoria. Setiap menit Anda menunda saya adalah 1 menit lagi bahaya bagi Victoria."
Tanpa sepatah kata pun, Lionel menyuruh bawahannya turun ke bawah untuk menunggu. Baru saat itulah Jordan memberitahunya alasan sebenarnya mengapa dia ingin mereka pergi. Jordan mengeluarkan sesuatu dari pakaiannya. Lionel tidak bisa melihat apa itu. Tapi dia melihat tangan Jordan tiba-tiba menghilang ke udara. Jordan, tanganmu, hilang. Lionel terkejut dengan pemandangan itu. Jordan tersenyum. Inilah sebabnya aku ingin kalian semua pergi. Aku memegang jubah kuantum tak terlihat. Sebuah teknologi rahasia yang puluhan tahun ke depan. Lionel sangat senang. Jubah tembus pandang. Anda ingin menerobos mengenakan jubah tembus pandang. Petik 2. Jordan mengangguk. Dengan jubah tembus pandang, tidak ada yang bisa melihatnya dengan mata telanjang. Akan mudah bagi Jordan untuk membunuh Clara. Lionel sangat bersemangat. Ya Tuhan, keluarga Stelle luar biasa. Jika teknologi mutakhir seperti itu digunakan di militer kita. Jordan berkata, saya akan berbicara dengan departemen terkait tentang teknologi kuantum tak terlihat di masa depan. Mari kita bahas ini nanti. Lionel sangat senang. Ya, mengenakan jubah tembus pandangnya, Jordan bertanya kepada Lionel, bagaimana? Dapatkah kau melihatku? Lionel menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Jordan menginstruksikan, buka pintunya. Aku ingin membunuh jalang itu. Lionel bertanya, Tuan Jordan, apakah Anda ingin senjata? Saya punya pistol di sini. Petik 2. Jordan hanya memiliki belati di tangannya, tetapi dia tidak membutuhkan yang lain. Tidak dibutuhkan. Aku ingin menikamnya sampai mati. Kata Yordania. Membunuh seseorang dengan pistol tidak akan cukup untuk melampiaskan amarahnya. Dia ingin menggunakan pisau untuk menikamnya sampai mati, satu tusukan pada satu waktu. Dia ingin dia menderita sebelum dia meninggal dan menatap matanya saat dia sekarat. Buka pintunya. Lionel dengan cepat membuka pintu kamar 507. Menunggu di luar. Saya tidak perlu Anda masuk, jangan sampai Anda akhirnya menjadi beban. Jordan menginstruksikan Lionel. Ya, hanya berteriak untuk saya jika Anda membutuhkan bantuan, saya akan segera datang dan mendukung Anda. Kata Lionel. Jordan tidak menjawab. Dia mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk. Lampu menyala di ruangan itu, dan seorang wanita parubaya jelek sedang duduk di tempat tidur dengan senyum cerah di wajahnya. Ini pasti istri Son, Clara. Jordan menatap wanita ini saat dia mendekat selangkah demi selangkah dengan belatinya. Ketika Clara melihat pintu terbuka, dia tidak panik. Dia masih tersenyum saat dia dengan santai membelai seekor kucing, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menangani penyusup itu. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada yang datang melalui pintu. Oh, Clara sedikit terkejut. Mengapa tidak ada yang menerobos saat ini? Mungkinkah mereka takut setelah dia membunuh beberapa anak buah mereka? Clara tidak keberatan dan terus tersenyum bahagia. Namun, dia tidak tahu bahwa Jordan, yang mengenakan jubah kuantum, telah diam-diam tiba di depannya. Pergi ke neraka, penyihir tua. Jordan menikam Clara tepat di jantung. Ah! Clara berteriak kesakitan. Setelah Clara terluka parah, Jordan melepas jubah kuantumnya dan menampakkan dirinya. Dia ingin Clara melihat siapa yang membunuhnya. Dia ingin Clara tahu konsekuensi memprovokasi dia dan menargetkan istrinya. Namun, Clara tidak terlihat kaget atau marah saat dia melihat ke arah Jordan. Dia masih memiliki senyum hangat di wajahnya. Sayang, apakah kamu tidak makan hari ini? Pergi lebih keras. Petik 2. Bab 688, di mana Victoria? Jordan sangat marah. Kamu wanita jahat. Anda akan mati tetapi Anda masih berani memprovokasi saya. Menarik keluar belati dari dada Clara, Jordan dengan cepat menikamnya lagi. Ah! Clara berteriak kesakitan dan meludahkan seteguk darah. Jordan sempat menikam Clara di 2 titik vital. Orang biasa pasti tidak akan bisa menahannya. Meskipun Clara tahu sihir, tubuh fisiknya sangat lemah. Tubuhnya bahkan lebih rendah daripada orang biasa. Mungkin karena dia yakin prosedur transplantasi pikiran akan sukses di masa depan. Dia akan menggunakan tubuh orang lain sehingga dia tidak repot-repot merawat tubuhnya saat ini. Namun, Clara tidak memohon belas kasihan setelah ditikam untuk kedua kalinya. Sebaliknya, dia terus memprovokasi dia. Clara masih memiliki senyum licik di wajahnya. Dia memandang Jordan dan berkata, lebih keras, lebih keras. Kamu memintanya. Jordan sangat marah. Clara hampir mati. Dia jelas sangat kesakitan, namun dia masih melakukan tindakan yang menyebalkan ini.
Jordan menikamnya untuk ketiga kalinya. Puff. Clara memuntahkan seteguk darah lagi. Dalam kondisi lemahnya, dia masih berkata, tidak, sulit, cukup. Ark. Pada saat ini, Lionel bergegas masuk dengan marah. Wanita yang kejam. Apakah pisaunya tidak cukup? Biarkan aku memberinya peluru. Beberapa bawahan Lionel telah tewas di tangan Clara. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya. Lionel melihat bahwa Clara masih belum bertobat setelah ditikam oleh Jordan. Dia merasa bahwa pisau itu tidak cukup sehingga dia menyerbu masuk. Bang, bang, bang. Lionel melepaskan 3 tembakan ke Clara. Clara berteriak kesakitan dan akhirnya jatuh mati. Namun, anehnya Clara tidak takut di saat-saat terakhirnya. Dia masih tersenyum. Wanita yang menakutkan. Jordan memandangi mayat Clara dan diam-diam terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berperilaku sangat aneh ketika menghadapi kematian. Tampaknya orang yang sering hidup dalam kegelapan memiliki mentalitas yang berbeda dari orang biasa. Jordan tidak terlalu memikirkannya. Namun, Lionel sepertinya lebih membenci Clara daripada Jordan. Setelah Clara meninggal, Lionel mengambil belati Jordan dan menusuk mayatnya beberapa kali lagi. Saat dia menikamnya, dia berteriak, "Kamu sangat hebat, bukan? Apakah Anda tidak mengeluh bahwa itu tidak cukup sulit? Ayo, terus mengeluh. Biarkan saya melihat apakah saya menggunakan kekuatan yang cukup sekarang." Hah? Jordan berkata, "Lionel, itu sudah cukup. Dia sudah mati." Jordan merasa tidak perlu menodai mayatnya. Kata-kata itu sepertinya membuat pria itu tersadar. Lionel akhirnya menegakkan punggungnya dan berkata, "Apa yang Anda perlu saya lakukan selanjutnya?" Jordan menjawab, "Clara sudah mati. Victoria seharusnya tidak sadar sekarang. Saya harus menemukan istri saya sesegera mungkin." Lionel dengan cepat berkata, "Saya akan mengirim anak buah saya untuk menemukannya sekarang." Jordan mengangguk. Victoria mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Jika dia pingsan di suatu tempat, itu akan sangat berbahaya. Kita harus segera menemukannya. Saya harus membuat keluarga Howard memobilisasi orang-orang mereka juga. Jordan segera menelepon Lauren. "Hei, Hubby, bagaimana kabarnya? Apakah kamu dan Victoria baik-baik saja?" Lauren bertanya dengan cemas. Jordan berkata, "Lauren, jangan khawatir. Aku sudah berurusan dengan wanita tua yang mengendalikan Victoria. Sekarang, kita hanya perlu menemukannya. Keluarga Howard lebih akrab dengan ibu kota. Mereka memiliki mata-mata di mana-mana. Tolong bantu saya meminta mereka untuk menemukan Victoria." Lauren segera setuju. "Ya, aku akan meminta kakek mengirim semua orang kita keluar untuk mencari Victoria." Setelah menutup telepon, Jordan dan Lionel berpisah dan mengatur agar bawahan mereka sendiri mencari. "Di mana kita harus memulai pencarian kita?" Jordan berjalan keluar dari hotel dan berdiri di pinggir jalan, ragu-ragu. Clara berpakaian ke-9. Dia pasti pergi ke bar atau klub malam. Mari kita mulai dari tempat-tempat itu. Setengah jam kemudian, Jordan, Salvatore, dan yang lainnya tiba di 14th Street, yang memiliki jeruji panjang. Bar belum dibuka kembali. Namun, sebagian besar pelanggan yang telah pergi lebih awal telah kembali. Mereka tidak kembali untuk melanjutkan minum. Sebaliknya, Jordan memanggil mereka kembali untuk diinterogasi. "Hei, apa yang terjadi? Saya sudah di rumah tetapi tiba-tiba dipanggil kembali. Saya pikir mereka ingin mengajukan pertanyaan kepada kami. Menjadi lebih kooperatif. Tidak bisakah kamu melihat mobil jenis apa yang diparkir di sana? Brengsek. Mobil yang mahal. Mengesankan, mengesankan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat memberikan bantuan kepada orang besar." Para pelanggan berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menunggu untuk ditanyai. Interogasi terdiri dari Salvatore yang memegang foto Victoria dan bertanya kepada pelanggan apakah dia pernah melihat wanita ini sebelumnya. "Aku pernah melihatnya sebelumnya. Aku pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dia baru saja datang ke bar." Seorang pria tiba-tiba mengenali Victoria. Jordan, yang sedang merokok di samping, segera berjalan mendekat dan meraih pakaian pria itu. "Di mana dia sekarang?" Ketika pria itu melihat Jordan, dia sedikit gugup. Dia berpikir dalam hati, apakah ini pukulan besar? Tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dan menjawab, "Saya pikir dia pergi dengan seorang pria dari bar." Teman pria itu juga angkat bicara. "Ya ya ya." Seorang pria membelikannya minuman. Mereka berdua mengobrol dengan baik. Kemudian, bar tiba-tiba tutup dan semua orang keluar.
Kami tidak menyadari jika mereka berdua pergi bersama. Jordan terbakar dengan kecemasan. Apakah Victoria bersama pria yang ditemuinya di bar? Jika demikian, apakah Victoria akan dapatkan saya rekaman pengawasan segera? Temukan pria itu sesegera mungkin. Jordan berteriak pada mobil di sampingnya. Iya, benar-benar sangat nyaman untuk memiliki teknologi dan kekuatan. Jordan dapat meminta pihak berwenang memindai semua rekaman pengawasan untuk mengidentifikasi orang yang diinginkannya. Jordan akan segera mengetahui alamat rumah pria itu. Ini adalah manfaat memiliki semua orang dalam catatan pemerintah. Bahkan jika mereka tidak tahu seperti apa pria itu, mereka masih bisa menggunakan sidik jari untuk menemukannya. 20 menit kemudian, Jordan memimpin anak buahnya ke sebuah distrik kecil di ibu kota. Ketuk-ketuk. Salvatore mengetuk pintu. Siapa ini? Pengelolaan. Saat dia membuka pintu, bawahan Jordan segera menundukkan pria itu. Ini adalah pria yang menabrak Victoria di bar. Jordan menjambak rambut pria itu dan bertanya dengan galak, "Di mana istriku?" Pria itu sangat gugup. "Tuan, apakah ada kesalahpahaman? Siapa istrimu? Aku tidak tahu dia. Bagaimana Anda menemukan saya?" Bang! Salvatore meninjunya. "Kamu menabrak seorang wanita di sebuah bar di 14 Th Street sebelumnya. Dia adalah istri Tuan Jordan. Di mana dia?" Bab 685, menemukan seorang pria di hotel.